warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat, wa tunjina min azabin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah pengajian rutinan malam Ahad yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan hidayah dan taufiknya serta istiqamah menjalankan apa yang telah disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, atas limpahan anugerah, atas limpahan nikmat yang tak terhingga. Dan yang kedua kalinya, mudah-mudahan salawat serta salamullah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam Ahad malam ini kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kita untuk menuju baitun min buyutillah, yaitu rumah dari salah satu rumah Allah, yaitu masjid. Yang kedua kalinya di waktu yang mulia antara maghrib dan isya, kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji dan memahami serta mendalami hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam ini pada kajian kitab Al-Hadis Arba'in Nawawi, kita sampai ke hadis yang Al-Khamis wassalasun, yaitu yang ke-35. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling hasud, saling iri. Wala tanajazu, dan jangan saling membohongi orang lain. Wala tabaghadu, dan jangan saling bermusuhan. Wala tadabaru, jangan saling berpaling muka. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan menjual sebagian kalian atas jualan orang lain, yaitu merusak jual beli yang telah terjadi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara.
Al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lainnya. La yadlimuhu, janganlah dia menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, janganlah dia tidak perhatian dengan sesama muslim yang lain. Wala yakdzibuhu, dan jangan mendustainya, jangan membohonginya. Wala yahkiruhu, dan jangan meremehkannya. At-taqwa hahuna, kemudian Nabi memberikan isyarat takwa berada di sini. Wa yusiru ila sadrihi salasa marrah, Nabi mengisyaratkan kepada dada beliau sebanyak 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarr, cukup sebuah kesalahan, sebuah perbuatan dosa, ayyahkira akhahul muslim, seorang menghina atau meremehkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslim haramun, kullul muslim alal muslimi haramun, setiap orang muslim terhadap muslim yang lain haramun, yaitu haram. Damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah hadirin hadirat ingkang minulya, sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an termasuk seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Bahkan beliau termasuk pemimpin dari Ashabus Suffah. Jadi Ashabus Suffah ini kira-kira 70 sahabat yang tiap harinya, karena mereka tidak mampu, fakir, miskin, kehidupan nafkah sehari-harinya ditanggung oleh Nabi. Ya. Dari makannya, minumnya, semuanya Nabi yang menanggung. Dan dikepalai oleh sahabat Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhar. Ya, seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan ribuan hadis dari Nabi. Dalam satu kesempatan beliau mendapatkan resep tentang bimbingan hidup yang baik dari Nabi, atau hal-hal yang harus dihindari kalau kita ingin menjadikan kehidupan kita bahagia di dunia dan akhirat. Islam sudah memberikan konsep agar umatnya menjadi umat yang bahagia, bukan hanya di dunia, bukan hanya kepada Allah, tapi sesama manusia. Nabi SAW sudah mengajarkan ada 5 hal yang harus dihindari jika kita ingin hidup bahagia. Yang pertama, la tahasadu, jangan saling hasud, jangan saling iri. Apa sih sebenarnya hasud itu? Ulama memberikan definisi atau pengertian karahiyatu husulun ni'mah ilal ghair, tidak senang kalau orang lain dapat kenikmatan dan mengharapkan nikmat tersebut pindah kepada dirinya. Ya. Jadi arti dari hasud, enggak senang kalau sesama muslim dapat satu kenikmatan, dapat kenikmatan dunia ataupun jabatan ataupun yang lain, dia ingin nikmat tersebut hilang dan pindah kepada dirinya. Ya. Ini suatu hal yang tercela yang harus kita hilangkan, dan ulama memberikan, orang-orang soleh memberikan cara untuk menghilangkan hasud. Yang pertama, kita nggak usah menyebut kejelekan orang tersebut, nggak usah menyebut kejelekan orang yang kita hasuti. Ya, itu susah. Ya, kadang tetangga kita dapat kenikmatan, ya, teman kita dapat jabatan, ya, teman kerja kita dapat kenikmatan, kadang ada perasaan hasud.
Maka jangan kita sebut kejelekan orang tersebut. Yang kedua, cara menghilangkan hasud dengan cara berbuat baik kepada orang yang dihasuti, diiri. Kita hasut kepada seseorang, kita berbuat baik kepada orang tadi. Jangan sebaliknya, kita punya prasangka yang jelek dan berbuat kejelekan. Ya. Dan yang ketiga, kita doakan. Ya. Kita doakan tetangga kita dapat kenikmatan, teman kita dapat kenikmatan, ya, teman kerja kita dapat kenikmatan, kita doakan. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan nikmat yang engkau dapatkan bisa membawa semangat untuk ibadah, semakin mendekatkan kepada Allah. Kita doakan barakallahu fika wa fi malika. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada dirimu dan harta yang baru engkau dapatkan. Yaitu yang pertama dengan tidak menyebut kejelekannya. Yang kedua dengan berbuat baik kepada orang tersebut. Yang ketiga kita doakan. Maka nggak ada sesuatu yang bahayanya lebih dahsyat daripada sifat hasud. Karena kebanyakan orang yang hasud akan mendapatkan 5 musibah, 5 hukuman. Yang pertama, ghamun la yang qati, enggak ada. Yang pertama, orang yang sering hasud, yang iri kepada nikmat yang diberikan kepada orang lain. Kadang ya, ustadz ya sesama ustadznya, sesama temannya, ya, sesama pegawainya, ya, yang kita kumpuli tiap hari, ya. Bekerja atau kuli sesama kulihnya, atau petani kadang hasud dengan sesama petaninya. Apa yang didapatkan oleh orang yang hasud? Ghamun la yang qati, dia akan bingung yang tidak terputus, nggak ada putusnya. Sumpek yang berkepanjangan, ya, bisa-bisa stres. Yang kedua, wa musibah, dia akan dapat musibah. La yujar, yang mana musibahnya nggak dapat pahala, bisa menjadikan dia dapat musibah yang nggak ada pahalanya. Dan yang ketiga, dia akan mendapatkan kehinaan yang tidaklah terpuji. Dan yang keempat, akan mendapatkan murkahnya Allah, ya. Yang terakhir yang membahayakan, wa yughlaq alaihi abwabut taufik, akan ditutup untuk dirinya pintu taufiknya Allah. Nggak akan dapat taufik. Kalau taufiknya Allah nggak dapat, rahmatnya Allah nggak dapat, ya, susah untuk ibadah. Wala tanajashu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hal yang harus dihindari, jangan kalian membohongi orang lain. Wala tanajashu, membohongi orang lain dalam melakukan transaksi jual beli atau hal-hal yang lain. Contohnya, kita kerjasama dengan teman kita. Ketika ada pembeli datang, ya, kita nyuruh teman kita untuk datang dan mengatakan kalau barangnya bagus, barang ini harganya murah, atau barang teman kita menaikkan harga padahal sudah jadi harganya. Tujuannya bukan untuk membeli, tapi membohongi pembelinya. Misalnya barang tadi sudah jadi 20.000, tapi dia melakukan najas, membohongi, ya, untuk menaikkan harga. Dia nggak menjadi membeli, tapi dia kerjasama dengan penjual untuk menaikkan harga.
tujuannya pembeli tadi supaya menambahi harganya. Misalnya sudah senang dengan harga 25, ada orang kedua datang yang kerjasama dengan pembeli untuk menaikkan harga. Atau najis ini apa? Menipu pembeli. Contohnya apa? Sudah deal harga 100.000. Ada orang kedua ingin membatalkan. Wes batalkan pembelianmu yang 100.000, aku jual barang yang sama dan lebih baik kualitasnya dengan harga 80.000. Itu kan merusak transaksi jual beli. Itu yang dinamakan an-najash. Ini dinamakan haram. Wala tabaghadu. Jadi yang kedua itu membohongi saudara muslim untuk merugikan orang lain dalam jual beli. Ini yang dilarang. Itu suatu apalagi menyembunyikan aib yang ada dalam barang yang dijual. Itu kan kadang barang yang dijual ada aibnya, tapi menipu pembeli. Nah, itu termasuk hal yang dilarang dalam agama. Yang ketiga, Nabi memberikan larangan hal yang harus dihindari, wala tabaghadu. Jangan saling bermusuhan. Dan atau hal-hal yang bisa menyebabkan permusuhan. Jadi yang menyebabkan permusuhan sesama manusia bukan karena Allah, karena hal yang remeh, dia bermusuhan. Misalnya kayak mencaci ataupun memukul. Tetapi kalau kita bermusuhan, memusuhi perbuatan tersebut karena melanggar hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah, ini hukumnya wajib. Termasuk kesempurnaan iman. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Orang yang cinta kepada orang lain karena Allah, dia memusuhi orang lain karena Allah, karena kemaksiatannya, bukan karena zatnya. Karena tadi orang tadi berbuat kemaksiatan, kita menghindari. Wa a'talillah, memberi karena Allah, bukan ingin jabatan, memberi sesuatu karena Allah, karena orang tadi membutuhkan, karena orang tadi fakir, karena tadi anak yatim, karena miskin, karena orang tadi butuh biaya untuk kehidupan sehari-hari yang dalam keadaan kekurangan. Wa mana'alillah, dan tidak mau memberi karena Allah. Contohnya ada orang mau minjem duit, tahu kalau orang tadi mau dipakai untuk berjudi, tahu kalau orang tadi mau dipakai untuk berzina, kita nggak ngasih, orang tadi memusuhi kita, nggak masalah. Justru kalau kita ngasih, sama saja dengan membantu kemaksiatan. Atau harta yang akan dipakai untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka kita termasuk orang yang mencegah, nggak mau memberi karena Allah. Faqad istakmalal iman, maka imannya telah sempurna. Imannya telah sempurna. Satu tanda kesempurnaan dalam iman. Maka kalau kita pengen mendapatkan ridhonya Allah, memberinya karena Allah, bukan karena ingin hal-hal urusan duniawi.
Seandainya orang tadi berbuat kemaksiatan, maka kita membencinya karena kemaksiatannya, bukan orangnya. Dan seharusnya kita mendoakannya. Dan wajib mengingkari karena bertentangan dengan syariat. Ya, karena hal-hal tersebut bertentangan dengan syariat siapapun orangnya, dimanapun tempatnya. Kalau bertentangan dengan syariat, wajib ingkar. Seandainya tangan dan apa yang kita miliki nggak mampu untuk merubahnya, maka ingkar dalam hati kita wajib. Ingkar dalam hati kita wajib. Wala tadabaru, dan jangan saling berpaling. Bertemu dengan sesama muslim nggak nyapa, berpaling karena merendahkan, karena dia merasa sombong. Ya, padahal nggak boleh. Ya. Atau karena ada dendam orang tuanya. Dia kadang bermusuhan diwariskan kepada anaknya, itu yang salah. Ya. Bukan mewariskan ilmu, akhlak dan adab. Banyak orang tua sekarang justru mewariskan permusuhan kepada anaknya. Nak, hati-hati, 7 turunan abah punya musuh, bapak punya musuh. Ya, si fulan. Ya, yang dimusuhi mesen juga kepada anak-anaknya dan cucunya untuk memusuhi si fulan. Ya, maka jadinya musuh bebuyutan. Ya, maka seharusnya orang tua memaafkan, mengasih pendidikan kepada anaknya apa? Agar saling memaafkan kesalahan orang lain. Jangan ada dendam diwariskan. Maka kita wajib menghilangkan dendam, ya, yang ada pada orang lain. Bahkan dalam hadis Nabi, la yakhillu li muslimin ayyakhjura akhahu fawqa salasa layalin au fawqa salasa layalin yaltaqiyani fayurid hadza wa yurid hadza. Tidak halal. Maka kalau tidak halal hukumnya haram. Seseorang enggak menyapa sesama muslim yang lain lebih dari 3 hari ketika berdua bertemu dan saling berpaling. Ya. Maka kalau kita mendapatkan orang yang demikian, tidak apa-apa kita menjadi orang yang ketiga, mendamaikan meskipun berbohong. Ya, meskipun berbohong. Ya, sampean bawa sembako, gula, beras 3 kilo, ya, kopi, antarkan ke si A, ini dari si fulan, dia minta maaf. Terus punya rezeki, bawa sembako lagi, ini dari si fulan, beliau minta maaf. Ya, kan enggak apa-apa torok 50.000, 100.000, tetapi teman kita yang musuhan bisa kembali, ya, bisa berdamai. Sekarang sebaliknya, manas-manasi, teman. Ya, bukan justru apa mendamaikan, tambah ngompori. Ya, enggak mendamaikan dua tetangga atau dua teman yang saling bertengkar, justru manas-manasi. Meskipun itu lewat medsos, lewat WA, itu tetap dosa. Ya, kan enggak ngomong tapi lewat WA, meskipun lewat WA, lewat SMS ataupun lewat telepon, sehingga teman kita tambah bermusuhan, tetap dapat dosanya. Maka dengan adanya medsos, kita damaikan teman kita, damaikan sesama muslim, kita damaikan keluarga kita. Nah, itu berat, ya, mendamaikan dua orang yang saling bermusuhan sesama muslim berat. Tentunya pahalanya besar. Ya, pengen ganjaran gede, gak pengen susah.
Nggak ada. Pengen dapat pahala yang besar, tentu dengan usaha yang besar. Nggak mudah kita berangkat dari rumah menuju masjid, banyak rintangan, banyak halangan. Ya. Yang ketiga, keempat, yang keempat, wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan menjual sebagian kalian kepada yang lain dengan jualan. Ini menerangkan tentang seseorang nggak boleh menfasakh, membatalkan transaksi yang telah terjadi antara penjual dan pembeli. Kalau an-najis tadi merusak jual beli, ya, ini hampir sama, hampir mirip. Tapi kalau ini menfasakh jual beli yang sudah terjadi. Misalnya si fulan, si A menjual handphone kepada B dengan harga 1 juta. Sudah jadi transaksi. B ketemu dengan temannya. C, berapa engkau beli HP-mu? Aku membeli dari si fulan harganya 1 juta. Maka C tadi bilang, kembalikan HP-mu, aku jual dengan harga 800. Ya, dengan harga yang lebih murah, kualitasnya lebih bagus. Dikembalikan kepada si A. Ya, ini kan apa? Merusak transaksi jual beli yang telah terjadi. Atau si C mengatakan kepada penjual, berapa engkau jual barangmu? Aku jual 1 juta. Engkau batalkan transaksinya, aku beli dengan 1.300.000. Maka yang penjual membatalkan transaksi kepada pembeli. Ini kan orang jual beli punya masa khiyar. Masa khiyar itu dalam bab jual beli apa? Masa untuk melangsungkan transaksi jual beli atau meneruskan jual belinya itu sampai 3 hari. Ya. Masa hak pilih, dia mau meneruskan jual belinya atau membatalkan. Maka yang menjual dengan harga 1 juta, dia menghubungi pembeli dan membatalkan transaksinya. Karena orang yang ketiga pengen membeli dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu juga diharamkan. Ya, tapi kenyataannya banyak. Ya, padahal sudah jadi, batal transaksinya. Ya, gara-gara ada orang yang ketiga. Sama dalam hadis yang lain, wala yakhtub ahadukum khitbata akhi. Jangan seorang di antara kalian melamar kepada perempuan padahal itu lamarannya orang lain. Jadi kalau seorang perempuan tadi sudah dilamar, maka orang kedua nggak usah masuk sampai ada keputusan lamarannya itu ditolak atau diterima. Jangan maksa. Yang penting belum janur kuning melengkung, sih ada kesempatan. Tetap ada larangan dari Nabi, jangan seorang melamar kepada orang lain sedangkan perempuan tadi lamarannya orang. Nggak usah maksa. Ya kita katakan mungkin bukan jodohku itu yang terbaik. Mungkin bukan jodohku, nggak usah stres, apalagi sampai bunuh diri. Apalagi sampai bunuh diri, naudzubillah. Mungkin jodohku bukan itu yang terbaik. Allah siapkan yang lain, dibarengi dengan ikhtiar dan usaha serta doa kepada Allah. Yang itu yang keempat, wala yabi'u ba'dukum ala bai'u ba'din. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kenapa pentingnya hamba Allah yang bersaudara? Kita harus ingat, kita dipersaudarakan dengan agama.
Ya, meskipun bukan saudara nasab, tapi Nabi mempersaudarakan kaum muslimin dengan agama. Agama kita ini sama, Islam. Nabi kita sama, Nabi Muhammad. Syariat yang di bawah Nabi sama. Enggak membedakan suku, enggak membedakan negara, enggak membedakan ras dan yang lain-lain. Siapapun orangnya, selama dia itu orang muslim, saudara kita, wajib kita tolong. Wajib kita tolong. Makanya dalam satu hadis, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat kezaliman atau dizalimi. Jadi kalau kita melihat saudara sesama muslim dalam keadaan berbuat zalim, kita tolong dengan mengingatkan. Ingatkan. Kadang kan enggak, itu urusanku. Bukan urusanku. Tetap kita dimintai pertanggungjawaban. Itu saudara muslim kita. Au mazluman, atau saudara muslim kita dizalimi. Paling enggak kita doakan. Kalau kita mampu, kita tolong, kita selamatkan. Misalnya kita tahu teman kita diajak untuk berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan, berbuat hal yang haram. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Kita ingatkan, kita selamatkan. Karena merasa bersaudara itu penting. Karena hidup dengan manusia pasti ada masalah, ada gesekan, maka kita harus cepat mencari solusinya. Bukan diperpanjang gesekan tadi. Apa solusinya, kita harus ingat, saudara kita. Kita dengan muslim yang lain bisa mencintai, kenapa dengan si fulan kok harus bermusuhan? Maka kita cari solusinya supaya bisa menjadikan dia saudara kita lagi, gak usah dimusuhi. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara sesama muslim. La yadlimuhu, jangan sampai dia menzalimi, jangan sampai dia menyakiti. Karena seorang muslim dikatakan oleh Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang muslim yang bisa menjaga lesan, menjaga ucapan, menjaga mulutnya, dan menjaga tangannya, enggak sampai menyakiti orang lain, enggak sampai dia menjatuhkan orang lain. Wala yakhzuluhu, dan tidak merendahkan orang lain, enggak sampai merendahkan orang lain meskipun dengan pandangan, apalagi sampai dengan perbuatan. Jadi merendahkan dengan pandangan, jangan sampai. Wala yakdzibu, jangan membohongi orang lain. Wala yahkiruhu, jangan meremehkan orang lain. Bahkan ada satu ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azalla indahu mu'min falam yansuruhu. Kalau orang muslim dihinakan, dia enggak mampu menolongnya, enggak mau menolongnya, sedangkan dia mampu untuk menolongnya, azallahullah ala ru'usil khalaq yaumal qiyamah. Allah akan merendahkan dan menghinakan dia di hadapan para makhluk di hari kiamat. Jadi kalau kita ada seorang muslim dalam keadaan butuh pertolongan, dalam keadaan dihinakan oleh orang muslim yang lain, kita tolong, kita selamatkan. Karena kalau enggak punya kepedulian, Allah akan hinakan orang tersebut di hari kiamat, yaumal qiyamah ala ru'usul khalaiq, di hadapan para makhluknya, di hadapan semua manusia, di hadapan semua malaikat, di hadapan semua jin. Yang terakhir, Nabi mengisyaratkan at-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di sini. Nabi memberikan isyarah kepada dada beliau,
dan menunjuk 3 kali. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di dada, di hati, bukan di penampilan. Ya. Kan banyak orang sekarang penampilannya kayak orang yang ahli ibadah. Ya. Enggak usah digosok-gosok no. Enggak usah dahi kita digosokin sampai hitam. Allah a'lam, Allah yang lebih tahu. Ya, supaya dikatakan orang yang abid ahli ibadah, supaya dikatakan orang yang ahli sujud, enggak usah. Allah lebih ngerti. Ya, ketakwaan itu letaknya dalam hati. Ya, Allah yang lebih tahu. Ya. Apalagi enggak usah pakai yang apa? Apalagi sampai pakai pakaian yang apa? Pakaiannya ulama tapi perbuatan orang-orang yang bejat. Naudzubillah. Jangan sampai kita berpakaian dengan pakaian para ulama, orang-orang yang soleh, tapi kelakuannya apa? Melanggar syariatnya Allah. Ya. Jadi Nabi memberikan isyarat sampai 3 kali. Makanya kita jaga hati kita, jaga apa yang kita lakukan, terutama di bulan Ramadan. Bihasbi mri'in minasyarr ayyahkir akhahul muslim. Cukuplah suatu perbuatan salah dan dosa seorang menghinakan atau meremehkan saudaranya yang muslim. Ya. Meskipun orang tadi berbuat kemaksiatan, kita doakan, Allahumma hdi, ya Allah berilah hidayah, ya Allah berilah rahmat kepada orang tadi. Bukan kita malah sombong, merasa paling baik, alhamdulillah, ya, merasa dirinya paling ahli ibadah, menghinakan orang lain. Kullul muslim, setiap orang muslim, haram damuhu, darahnya. Jangan sampai menumpahkan pertumpahan darah, apalagi membunuh orang lain, menyakiti hatinya orang lain dilarang, apalagi sampai membunuh. Ya. Masa gara-gara nyuri ayam dimasak sampai dibakar hidup-hidup. Ya. Ya, kita kan harus punya rasa kecewa, kok bisa sesama muslim hanya nyuri ayam sampai dibakar hidup-hidup. Mana kemuliaannya? Kan nggak ada persaudaraan, hilang. Yang hilang di zaman kita sekarang ini persaudaraan sesama muslim. Nggak merasa memiliki saudara muslim. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar Islam, menganggap Islam ini pecah satu dengan yang lainnya. Madamuhu, haram darahnya, jangan sampai membunuh dan menumpahkan pertumpahan darah. Wa maluhu, dan hartanya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Jangan sampai menjatuhkan kehormatan orang lain. Jangan sampai merampas, mengambil haknya orang lain, mengambil hartanya orang lain. Terutama kita akan menghadapi bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, kita niatkan seperti yang diniatkan oleh Nabi SAW, dan apa yang dia niatkan para ulama salafun saleh dan para ulama. Dan kita niatkan melaksanakan puasa dengan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada Nabi SAW. Dan kita niat di bulan Ramadan bisa menjaga ibadah di bulan Ramadan, serta menjaga anggota badan dari segala kemaksiatan dan perbuatan dosa. Kita niatkan agar bisa rutin membaca Al-Quran, banyak berzikir dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita niatkan untuk menjauhi ghibah, mengadu domba, berdusta, dan segala hal-hal yang membawa kepada perbuatan dosa. Kita niatkan sebelum masuk bulan Ramadan untuk banyak bersedekah dan menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin. Kita niatkan menjaga dengan sebaik-baiknya akhlak yang telah diajarkan di dalam Islam, serta menjaga salat berjamaah tepat pada waktunya. Kita niatkan dengan semua niat yang baik yang telah diniatkan oleh orang-orang yang soleh, baik 10 hari pertama, 10 hari kedua, atau 10 hari yang terakhir. Dan kita niatkan niat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar
dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu mendapatkan inayah, mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita dari kemaksiatan dan perbuatan dosa, dan kita selalu membimbing tidak bosan-bosannya kepada anak dan keluarga kita kepada jalan yang benar yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah jami'a khairatid dunya wal akhirah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم ربي زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وزينا واجعلنا وجهنا الدنيا والآخرة من المقربين. يا كاسرنا وليا حسن الفعل يا قائما باللذة وليا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد والمنة ولك الشرف على كل حال. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك إبراهيم. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.